Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jessie Dudianti. Di sini aku akan menyampaikan kodifikasi dan peradaan fiqh pada masa pembukaan fikih. Nah, sebelumnya apa sih kodifikasi itu? Kodifikasi fiqh merupakan kelanjutan dari kodifikasi hadis yang telah dirintis sebelumnya. Nah, terus kodifikasi itu dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama, kodifikasi berdasarkan pendapat ulama atau mazhab. Buku-buku fiqh disusun berdasarkan pendapat imam, mazhab dan murid-muridnya. Yang kedua, kodifikasi berdasarkan topik atau bab fiqh. Buku-buku disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fiqh seperti tahara, salat, zakat, dan muamalah. Lalu ada peradilan. Nah, sistem peradilan pada masa ini mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kompleksitas masyarakat. Nah, lalu ada struktur peradilan. Struktur peradilannya yaitu Khaldi dan Al-Hudad yang pertama kali ditemukan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Lalu ada mazhab hakim, yaitu seorang hakim biasanya diangkat berdasarkan mazhab fiqh yang dianutnya. Nah, hal ini menyebabkan penerapan hukum bisa berbeda-beda di daerah yang berbeda, tergantung pada mazhab hakim setempat. Lalu, ada perkembangan mazhab pada masa pembukaan fiqh. Nah, mazhab pembukaan fiqh adalah era di mana mazhab-mazhab fiqh mengalami konsolidasi dan kristalisasi. Dari puluhan mazhab yang ada hanya secara perlahan tersaring menjadi beberapa mazhab besar yang bertahan hingga kini. Yaitu ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada masa 767 Masehi. Mazhab ini sangat mengedepankan akal dan qiyas. Lalu mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada 795 Masehi. Karyanya Al-Muwatta adalah kitab fiqh dan hadis pertama yang disusun secara sistematis. Mazhab ini berpegang teguh pada tradisi penduduk Madinah. Lalu yang ketiga, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Al-Syafi'i pada masa 820 Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak usul fiqh karena karyanya Al-Risalah yang pertama kali membahas metodologi hukum Islam secara sistematis. Mazhab ini menjadi jalan tengah antara ahli hadis dan ahli rahyu dan banyak tersebar di Mesir, Asia Tenggara, dan sebagian Timur Tengah. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada masa 855 Masehi. Mazhab ini sangat ketat dalam berpegang pada Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat, serta membatasi penggunaan akal. Baiklah, itu dia sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kenzi Laura. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Laura Hendika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengaruh perang politik pada masa pembukaan fiqh. Pada masa pembukaan fiqh, beberapa konflik politik besar turut mewarnainya. Satu, konflik Bani Abbasiyah vs Bani Umayyah di Andalusia, di mana keberadaan kekhalifahan Umayyah di Cordoba menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab resmi di sana. Sebagai penanda identitas politik yang berbeda dengan Abbasiyah di Baghdad yang cenderung mendukung mazhab Hanafi. Hal ini mempercepat kodifikasi penyebaran mazhab Maliki di barat. Yaitu yang kedua, konflik aliran teologis Mu'tazilah vs Ahlus Sunnah, yang dimana puncaknya peristiwa Mihnam atau pengujian inkuisi pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Negara memaksa para ulama dan hakim untuk mengadopsi doktrin Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hambal menjadi simbol perlawanan terhadap tekanan politik ini. Peristiwa ini secara tidak langsung memperkuat posisi mazhab al-ahil hadis seperti Hambali dan membentuk sikap skeptis terhadap campur tangan negara dalam bidang akidah dan hukum. Yang ketiga, yaitu konflik internal Abbasiyah, perebutan kekuasaan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, serta naik turunnya pengaruh
turunnya pengaruh kelompok militer Turki mempengaruhi stabilitas negara. Dukungan politik dan finansial kepada mazhab tertentu seringkali bergantung pada selera penguasa atau kelompok yang berkuasa saat itu. Seseorang khalifah yang dekat dengan ulama Hanafi akan lebih mendukung mazhab tersebut, sementara yang lain mungkin lebih simpatik kepada Syafi'i atau lainnya. Pengaruh terhadap fikih, konflik-konflik ini mempengaruhi materi fikih, khususnya dalam bidang al-ahkam, as-sultaniyah atau hukum ketatanegaraan, seperti konsep imamah, ketaatan kepada penguasa, dan hukum pemberontakan. Pada fuqaha harus merumuskan hukum yang realistis dan dalam situasi politik yang tidak selalu ideal. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pengaruh perang politik pada masa pembukaan fiqh. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!